Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Obeng, Obrolan Engineering. Masih bersama saya, Nur Jaman Yuel. Dan saya, Egi. Oke, Pak Egi. Oke. Malam hari ini kita akan membahas mengenai masalah kelistrikan. Gitu kan. Sebelum kita melanjut ke acara pembahasan terkait kelistrikan, gitu kan. Kemarin kita sudah membahas beberapa materi, obrolan-obrolan. Kita sudah mengobrol masalah-masalah mengenai listrik. Oke. Baik itu PMDP, ATS, kapasitor, gitu kan, lain sebagainya. Untuk teman-teman juga yang belum menonton channel kita, nonton terus Obeng, karena di situ berisi tentang mengenai segala hal yang berkaitan dengan engineering, berhubungan dengan masalah engineering. Betul. Kita akan ngobrol di sini, namanya juga Obeng, obrolan engineering. Jadi akan ngobrol seputar engineering. Baik, teman-teman engineering atau kita biasa sebut teknisi, ya, gitu kan. Banyak sekali yang sudah paham mengenai masalah kelistrikan gedung, tapi ada juga yang belum paham dan belum mengerti, apalagi lebih detail. Nah ini kesempatan buat teman-teman kita engineering, gitu kan, bahwasanya Obeng ini akan memberikan wawasan seputar dunia engineering. Nah, untuk teknisi Pak Egi, gitu kan, teknisi kan ada yang expert, gitu kan, ada yang middle, gitu kan. Ada yang senior berarti kan expert. Tapi senior juga belum tentu expert. Betul, tergantung. Ada yang bekerja sudah puluhan tahun, tapi dia belum bisa apa-apa. Takut pegang tes pen. Oke. Gitu kan? Terus takut ketika ada trouble di kelistrikan. Gitu kan. Nah, selain daripada yang expert juga masih ada yang middle, gitu kan, ya baru setengah-setengah lah, gitu kan, belum menguasai semuanya. Ada juga yang beginners. Yang beginners itu adalah yang memulai karirnya dari SMK, dia di dunia kerja baru terjun, gitu kan, dia pasti akan banyak ketakutan. Nah, untuk beginner inilah yang perlu terus mempelajari mengenai dunia engineering. Nah, berarti kan ada beberapa klasifikasi Pak Egi, gitu kan, dari mulai expert, middle, beginners, gitu kan. Yang keempat ada yang bodong, gimana nih? Bodong, ada nggak? Oh, janda kayaknya bodong ya. Engineering bodong ada nggak? Engineering bodong. Sebenarnya mah kalau dibilang bodong sih statusnya mungkin engineering ya. Tapi bodong di sini tuh mungkin bukan janda. Enggak. Jadi lebih ke kayak, kalau setahu saya ya, pendapat saya, bodong ini tuh jadi dia tuh bekerja sebagai engineer, tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu disebut bodong. Berarti dia itu pekerjaannya itu jabatannya itu adalah engineer atau teknisi, gitu kan. Tapi dia hanya bisa ngomong-ngomong saja. Enggak, atau seperti apa? Jadi gini, yang setahu saya ya, pendapat saya pribadi, bodong di sini tuh lebih ke kayak, kalau misalkan saya seorang engineer nih di sebuah perusahaan. Nah, posisinya saya hanya menjalankan sebagai engineer dalam artian rutinitas saya saja. Contoh misalkan saya nyalain lampu, matiin lampu, MCB turun saya naikin, itu engineer sebenarnya. Tapi bodongnya kenapa? Ketika terjadi suatu masalah, biasanya problem solvingnya nggak nemu gitu. Contoh misalkan tiba-tiba ada area yang misalkan konslet. Nah, kalau engineer-nya bodong, itu bingung. Kalau ada yang konslet langsung dinaikin MCB-nya. Jebret lagi, naik lagi. Nah, itu. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Betul. Jadi troubleshoot-nya dia tidak ada. Karena dia itu bekerja hanya berdasarkan operasional, perintah. Jadi kayak ibaratnya gini, nyalakan lampu ini di jam 1, nyalakan genset ini di jam 2. Nah, itu dibilang bodong. Berarti dia itu nggak mau belajar dong? Ada dua kemungkinan sebenarnya. Satu, memang tidak mau belajar. Dua, mungkin malas sudah pasti ya. Malas sama dengan tidak mau belajar. Yang keduanya sih mungkin menurut saya pribadi ya, posisinya lingkungannya tidak memberikan dia untuk belajar. Contoh misalkan yang namanya beginner atau pemula atau fresh graduate, pasti dia melakukan yang namanya kesalahan.
Pasti. Nah, biasanya ada seorang chief engineer atau manager engineering itu Yang dia membimbing. pengen zero kesalahan, nggak mau ada, tapi nggak mau bimbing. Oke. Nah, dia hanya bisa menjelaskan nih instruksi kerjanya, nih SOP-nya gitu. Tapi ketika ada sesuatu ditanya, ya sok pikirin sendiri gitu. Nah, akhirnya si engineering bodong ini jadi makin bodong gitu. Oke. Karena posisinya juga si engineer ini tidak mau belajar gitu ketika seperti itu. Padahal anak-anak muda gitu kan yang baru keluar sekolah, apalagi yang keluar STM itu masih fresh. Pikirannya masih fresh gitu kan, terus keinginan belajar pengen masih tahu kuat, masih kuat gitu kan. Jadi kalau menurut saya gitu kan, wah dia pengen jadi teknisi tetapi tidak mau belajar, sudahlah. Ya. Gitu kan. Sebenarnya mah untuk semua bagian sih ya, nggak cuma engineer. Jadi ketika teman-teman pengen ada di suatu bidang profesional, baik itu engineer, dokter, atau misalkan apalagi ya, accounting atau HR atau HRD ya di sini tuh, ataupun bagian apapun itu dalam sebuah departemen itu pasti teman-teman itu akan dituntut untuk belajar. Ketika teman-teman tidak belajar, ya teman-teman mau tidak mau akan tertinggal. Betul. Karena tidak ada seorang teknisi yang baru keluar sekolah langsung ekspor, nggak mungkin. Nggak ada. Dia pasti akan belajar. Betul. Termasuk saya nih Pak Egy, gitu kan, pasti saya juga belajar dari nol gitu kan, bertanya kepada senior gitu kan, apa artinya apa namanya TM, apa artinya kubikel, apa artinya trafo, fungsinya dan lain sebagainya, pasti seperti itu. Itu adalah keinginan gitu kan. Ya. Nggak mungkin dong tiba-tiba. Walaupun, tapi ada juga misalkan dia keluar STM terus dia kuliah, gitu kan. Ketika kuliah dia hanya mendapatkan teori, gitu kan. Ketika dia keluar kuliah, nah dia pasti pengen jabatannya itu tinggi, langsung supervisor misalkan. Supervisor gitu. Atau misalkan chief, gitu kan. Pasti seperti itu karena dia merasa bahwa saya punya ijazah, gitu kan. Walaupun sebenarnya saya tidak tahu itu ijazahnya asli atau palsu, seperti yang sedang ramai sekarang, gitu kan. Ngapain sih ngebahas-bahas ijazah asli atau palsu gitu kan? Kalau misalkan kemampuannya dia memang ada, ya jangan ngebahas ijazah. Iya, sebenarnya sih kalau kita ngomongin secara ijazah ya teman-teman, ijazah itu hanya secara administrasi atau akademik lah kita bilang. Teman-teman lulusan SMA dengan teman-teman lulusan S1 sebenarnya mah kalau secara sistemnya sama aja. Hanya yang membedakan itu ketika teman-teman SMK, teman-teman langsung cari kerja, cari pengalaman. Kalau teman-teman tracknya benar, teman-teman mungkin akan memaksakan sebagai kelas karyawan, kerja sambil kuliah, itu akan lebih nyata. Kenapa? Karena teman-teman itu posisinya itu ketika teman-teman bekerja, ada yang bingung, ada yang pusing, oh ada teorinya ternyata seperti ini gitu. Benar. Bisa bertanya ke dosen. Kebanyakan itu teman-teman itu lulusan SMK, nggak kerja, fokus pacaran, nikah. Kata-kata seperti itu. Betul. Gitu. Ada juga yang memang posisinya karena mungkin orang tuanya ada, posisinya jadi lulus SMK di sini tuh. Jadi teman-teman ini tuh langsung S1 ceritanya. Misalkan S1 jurusan teknik elektro misalkan. Nah, tapi sebenarnya bukan berarti S1 ini bisa menjadi kunci sukses. Enggak. Gitu. Karena S1 di sini teman-teman justru hanya menunda pengangguran teman-teman di 4 tahun ke depan. Kan tidak ada yang bisa menjamin teman-teman bisa masuk suatu pekerjaan atau suatu perusahaan ketika teman-teman lulus S1. Gitu. Ada yang menjamin ataukah misalkan contoh gini, ketika Pak Iwel masuk sebuah universitas, apakah dijamin 100% bakal kerja di tempat yang enak, yang diinginkan, sesuai dengan gajinya besar, sesuai jurusan, posisinya bagus, ada? Ada. Di mana? Anaknya Raffi Ahmad. Itu bukan universitas, ini kita ngomongin universitas ya gitu posisinya. Jadi untuk teman-teman yang memang perintis ya. Ada sebenarnya teman saya nih, teman saya dia orang tuanya ya berada lah, gitu kan, dia punya toko material, terus dia punya toko listrik, gitu kan, terus punya toko apalagi yang kelontongan, gitu kan. Ada teman saya seperti itu, gitu kan. Nah, dia kuliah, ceritanya kuliah teknik, gitu kan. Ketika saya beda jurusan dengan saya, dia di industri, saya tanya gitu kan, kenapa kamu pengen kuliah, gitu kan. Sebenarnya sih saya hanya mengikuti keinginan orang tua, gitu kan. Ketika saya punya semuanya dari orang tua, sudah punya mobil, sudah punya rumah, gitu kan. Kenapa kamu nggak udah aja ngikut orang tua kerja, gitu usaha kan? Lah ceritanya. Terusin usaha orang tua, gitu kan, atau misalkan buka cabang orang tua, gitu kan. Ngapain lagi harus kuliah? Oh enggak, saya pengen mendapatkan satu ilmu manajerial. Nah, harusnya kenapa nggak ke manajemen saja?
atau misalkan ke akunting atau ke keuangan, gitu kan. Nah, karena saya suka dengan teknik, saya pengen kuliah teknik. Dia ambil teknik industri gitu kan. Ketika ambil teknik industri, ketika sudah lulus gitu kan, beberapa tahun kemudian ketemu lagi dengan saya, gitu kan. Bro, sekarang kerja di mana? Saya nurusin usaha orang tua. Jadi kan percuma. Kalau menurut saya sih nggak percuma gitu kan. Jadi dia ada sisi baiknya juga sih. Sisi baiknya dia punya banyak temen gitu kan, banyak temen yang jadi engineer gitu kan. Ketika ada troubleshoot di rumahnya atau apa, dia saling komunikasi gitu kan. Banyak temen ya, silaturahmi ya gitu kan. Terus dia dapat jodoh juga dari kuliah. Dia bilang kalau saya tidak kuliah saya nggak akan dapat jodoh gitu kan. Sesama teknik industri ada juga teknik industri cewek dong, gitu kan. Ketika itu nikah gitu kan ya, akhirnya ya dua-duanya kuliah ya nggak terjun langsung ke dunia industri kan, tapi dia di dunia usaha. Gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin tadi setuju, memang kalau ngomongin kepake nggak kepake, nggak ada ilmu yang nggak kepake. Semua ilmu itu pasti kepake. Cuman yang membedakannya itu adalah ilmu yang dipakai secara nyata pada profesional bidangnya dengan yang tidak pada bidangnya itu memang matangnya beda gitu. Kayak misalkan Pak Yowel kalau misalkan dulunya jurusannya teknik sipil, lalu sekarang bekerjanya bukan lebih ke kontraktor tapi lebih ke perawatan building, itu banyak yang nggak kepake sebenarnya gitu. Walaupun jadi, ada banyak. Building banyak, tapi kan posisinya bedanya itu troubleshoot-nya lebih di ME. Enggak, sebenarnya troubleshoot semua juga ada, tapi lebih ke perencanaannya tidak ada. Sedangkan ketika kita memasuki masa kuliah itu kan bahasanya ketika kita TA ya, tugas akhir atau skripsi itu kan pasti jawabannya judulnya tuh analisa. Analisa hampir kata-kata gitu isinya tuh. Nah, analisa di sini tuh lebih ke kayak ketika misalkan Pak Yowel ada suatu bangunan atau ingin membuat suatu bangunan. Nah, analisa yang dipakai di sini apa? Misalkan beratnya mau berapa ton. Ya, kedua misalkan tanahnya itu rawan longsor atau tidak. Itu kan banyak pertimbangannya. Tapi kalau sekarang misalnya Pak Yowel lulusan sipil masuk ke sebuah building, palingnya hanya touch up. Kalau nggak touch up, misalkan ya touch up ketak-ketak lah ya, atau cat-cat lah ya, tipis-tipis gitu ya posisinya. Cat-cat melotok. Dan jarang banget ketika Pak Yowel masuk di suatu building dengan jurusan sipil merancang jembatan di suatu gedung. Nggak ada. Nah makanya tadi. Tapi ada sih, saya pernah gitu kan. Sedikit banget. Sedikit banget. Saya membuat office, ruangan gitu kan, ruangan bertingkat tapi di dalam ruangan gitu kan. Ketika tidak ada ruangan untuk satu departemen, saya rancang gitu kan. Walaupun saya teknik elektro, tapi sedikit-sedikit saya bisa. Jadi bukan teknik sipil? Bukan, teknik elektro. Jadi saya bisa menggambar AutoCAD gitu kan, bisa SketchUp, jadi semua saya rancang. Nah, ketika saya teknik elektro, karena saya dulu awalnya ada di project gitu kan, jadi saya tahu bahwa ketika menghitung jumlah material gitu kan, RAB lah, ketika ngitung RAB ya saya juga bisa lah, misalkan berapa kebutuhan batu bata untuk 1 meter persegi, berapa kebutuhan pasir, berapa kebutuhan semen gitu, dan material lainnya. Betul. Itu pasti per meter. Betul. Gitu kan. Nah itu saya juga awalnya tidak bisa karena tuntutan pekerjaan gitu kan. Saya belajar. Betul. Saya belajar gimana cara menghitung jumlah material itu. Gitu kan. Nah, cuman tadi menarik juga ya teman-teman. Jadi tadi kan sempat dibicarakan ada AutoCAD, ada SketchUp. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu ini tuh dua fungsi tools yang berbeda gitu posisinya teman-teman. Jadi sedikit saya masukkan ke teman-teman bahwa kalau teman-teman perlunya itu adalah gambar kerja, berarti teman-teman pakainya AutoCAD. Kalau teman-teman ngomongnya gambar kerja ya posisinya. Tapi kalau teman-teman pengennya secara visual atau arsitektur, nah teman-teman pakainya SketchUp. Jadi teman-teman jangan salah kaprah gitu posisinya. Tapi bisa juga Pak Egy, kalau AutoCAD itu bisa bikin bangunan bisa 3 dimensi bisa. Itu bisa. Betul. Itu bisa. Karena AutoCAD itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Ya, itu setuju. Tergantung skill. Ya, untuk AutoCAD ini tuh memang ada untuk 3 dimensinya karena AutoCAD itu dibagi ke dalam beberapa bagian. Itu kan dari license Autodesk. Jadi di mana di AutoCAD ini tuh dia tuh ada AutoCAD umum, ada AutoCAD MEP,
Beda-beda itu. Kenapa Pak ada AutoCAD MEP? Nah dia fokusnya tuh lebih ke kayak teman-teman bikin pipa. Nah tapi 3 dimensi. Drafter. Nah tapi Drafter ME ya. Ya semuanya juga drafter harus dibilangnya. Nah ini 3 dimensi, tapi tingkat kesulitannya lebih sulit ketimbang teman-teman pakai SketchUp. Kalau teman-teman pakai SketchUp, teman-teman akan lebih mudah untuk belajar. Cuman ketika di render dirubah ke 2 dimensinya agak sulit. Tapi kalau teman-teman pakainya AutoCAD dari 2 dimensi, 3 dimensi, ini ngerender-rendernya gampang karena memang masih satu template. Walaupun sebenarnya SketchUp juga masih tetap Autodesk ya, tapi posisinya agak sulit gitu ngerendernya gitu. Jadi kalau saya kasih saran sama teman-teman untuk sebuah perancangan 2 tadi. Jadi kalau AutoCAD itu fokusnya untuk ke gambar kerja. Tapi kalau misalkan SketchUp itu fokusnya itu adalah ke 3 dimensi. Tapi kalau teman-teman pengennya misalkan ke apa namanya ya, kayak pembuatan mesin-mesin, itu beda lagi teman-teman, jadi posisinya itu ada lagi gitu posisinya. Terus kalau lebih ke sipil ada lagi gitu posisinya gitu. Kalau sipil tadi misalnya contohnya Revit. Nah, kenapa Revit? Karena di sini tuh dia fungsinya itu untuk menghitung struktur bangunannya. Jadi dia bisa kayak misalkan nih kita bikin nih, kita kasih beban 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton, itu di Revit bisa. Gitu posisinya. Nah, kalau tadi teman-teman pengennya pakai misalkan untuk mesin, itu kita ada Corel sebenarnya. Corel itu bisa untuk mesin. Itu lebih nyata ketimbang pakai SketchUp. Itu kalau ngomongin secara aplikasi. Nah, kalau tadi teman-teman juga mungkin ada yang bingung terkait RAB. Nah, RAB di sini RAB juga ada yang sudah jadi ada yang dijual-jual gitu. Betul, kan banyak. Tinggal masukin aja, tinggal masukin item aja apa. Kan itu berapa meter persegi, tinggal langsung muncul. Ya, betul. Jadi udah ada udah canggih. Rumus Excel-nya udah ada. Excel-nya jadi nah, cuman teman-teman bisa ada yang bingung ya. Ada yang disebutnya RAB. RAB di sini adalah rencana anggaran biaya gitu ya. Ada juga yang disebutnya misalkan lebih ke rencana anggaran material, RAM kalau saya sebutnya. Kenapa? Jadi dia ada materialnya tapi nggak ada harganya. Kenapa? Karena kadang kita juga sebagai engineer kan sebelum ada harganya, kita nggak ada harganya dulu. Nggak ada harga dalam artian, misalkan ini kebutuhannya lampu, ini kebutuhannya ini. Nanti kita cek sound di lapangan, harganya berapa, barulah jadi RAB. Gitu. BEQ dulu baru RAB. Ya BEQ lah kita ngomongnya gitu. Setelah BEQ, RAB, ada lagi satu lagi. Biasanya kalau tender ada HPS. Harga per satuan. Oh iya, betul HPS betul. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi, mungkin kita ngobrolin terkait. Jadi kita ngobrol dulu apa nih sebelum kita belum ngobrolin masalah dunia engineering. Atau ini masih dunia engineering ya? Masih dunia engineering sebenarnya. Tapi non teknis. Non teknis. Nah, jadi kita berbicara seluk-beluk dunia engineering. Betul. Apa sajalah pokoknya mah kita ngobrol aja lah mengenai yang hal-hal yang berkaitan engineering. Jangan ngomongin orang lain, jangan ngegibah, gitu kan? Jangan ngobrolin hal-hal yang tidak bermanfaat. Gitu kan? Kita ngobrol mengenai masalah ilmu, labor ilmi. Ini juga sebenarnya adalah menuntut ilmu. Iya, betul. Sama-sama lah kita saling ngevoicing. Waktu kuliah juga saya ngobrol dengan dosen juga seperti ini, gitu kan? Ketika saya tidak tahu, itu bertanya. Ya kuliah itu ya ngobrol, gitu ngobrol kan? Semuanya. Ngobrol, komunikasi, gitu kan, membahas suatu masalah, terus dilemparkan ke mahasiswa, terus ada pertanyaan, gitu kan. Akhirnya di situ saya juga jadi tahu, gitu kan, oh gini, ya, analisanya seperti ini. Cuman, Pak Iwel, yang paling menarik kalau kita ngomongin tadi ya, secara engineer ya, dari mulai graduate, middle, sama profesional, gitu ya. Justru untuk saat ini tuh yang saya rasakan ya sebagai rekrutmen lah ya ketika saya membutuhkan seorang teknisi. Nah ini banyak banget yang memang dia tuh lulusannya S1. Lulusannya S1 misalkan teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, apapun itulah posisinya. Tapi ketika kita tanya, jawabannya kemarin agak sedikit lucu. Pak, saya lulusan Corona. Jadi saya lulusan Corona katanya gitu. Jadi saya kuliahnya tuh cuma sebentar. Maksudnya? Jadi kemarin kan kita memang di tahun 2000 Corona itu virus COVID. Ya Allah. Astaga, kemana kok ada aja. Lulusan Corona, saya bingung di sini. Jadi gini. Jadi dia tuh jawabnya gini, Pak, saya lulusan COVID atau coronavirus gitu ya posisinya. Maksudnya gimana? Ya jadi saya cuman ke sekolahnya itu langsungnya tiba-tiba tugas akhir skripsi. Cek saya teh, kamu terus masa 4 tahun cuma gitu doang? Iya pada memang gitu. Emang nggak ada kuliah? Ada.
kuliahnya online. Terus gimana? Pada bingung pas saya kuliah online juga, cenah nggak tahu ngomongin apa, cenah gitu. Nggak mengerti. Nah ini ada nih, saya beberapa kali interview orang gitu posisinya. Nah kejadiannya seperti itu. Yang akhirnya saya paham gitu, mengapa sekarang posisinya itu kalau kita ngomongin secara money ya, cost ya, engineer itu makin ditekan, makin nggak ada harga dirinya. Betul. Karena dianggap seolah-olah, saya misalnya lulusan SMA, saya bisa kok dapat lulusan S2, S3, gitu posisinya. Kalau ada yang S3 kenapa harus SMK gitu, gitu kan? Tapi ketika diterjunkan ke dalam dunia kerja, bodong. Nah, bodong di sini tuh ya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngatur gitu. Leadershipnya nggak ada, pengetahuannya kosong gitu. Jadi skillnya nggak ada. Nah ini kejadian banget gitu. Makanya ya saya juga sedih ya mendengar ini. Kenapa? Karena memang saya melihat secara langsung engineer-engineer kita seperti apa. Bahkan kemarin saya dapat orang PKL tuh. Ceritanya SMK jurusan mesin. Ceritanya itu. Dia kelas 3 SMA. Saya cuma nanya, kamu saya PKL apa artinya? Dia bisa jawab. Nggak bisa jawab, serius saya bingung. Ini baru banget saya kejadian ini. Masa PKL aja nggak tahu kepanjangan dari apa? Nyapa ting tak apal cenah. Praktek kerja lapangan hal memudahkan. Iya, diam si orangnya tanya si lulusan SMK-nya ini diam, bukan lulusan sih, yang mau PKL teh diam. Cek saya teh, kamu jangan diam. Kamu punya HP, sok cek di HP. Jadi inilah rata-rata memang engineer yang tadi kita ngomong di sini itu adalah engineer yang tidak mau berusaha. Betul. Jadi sebutnya bodong. Ketika memang tidak tahu ya tanya. Sama seperti teman-teman. Ketika nggak tahu teman-teman tanya aja di kolom komentar. Ya. Nggak apa-apa gitu posisinya. Bahkan kalau teman-teman pengen dibantu sampai expert, mau di bidang apa, ayo gitu. Kita ngobrol bareng-bareng gitu posisinya. Betul. Gitu. Tadi mengenai apa namanya seleksi penerimaan karyawan baru teknisi. Saya juga pernah. Saya pernah menerima karyawan yang memang baru lulus sekolah SMK gitu kan. Nah, saya selama ini selalu menerima engineering yang memang pengalaman. Ketika saya tanya teman-teman yang pengalaman gitu kan, STM gitu kan, ya rata-rata apalagi yang sudah bekerja lah, agak sedikit bisa, walaupun tidak semuanya bisa, gitu kan. Yang penting ketika saya membutuhkan teknisi AC, dia memahami betul mengenai masalah pendingin. Ketika saya butuh teknisi elektrikal, dia paham betul mengenai apa itu listrik. Gitu kan. Nah, ketika saya mencari lagi orang gitu kan, ternyata ya agak susah juga gitu kan. Ketika owner pengen budgetnya segini gitu, berarti kan harus fresh graduate. Nah, saya juga kasihan pada teman-teman yang baru lulus gitu kan. Terus dia susah mencari kerja. Nah, ini saya banyak banget sekarang gitu. Saya akan rubah gitu kan apa namanya cara penerimaan saya. Saya boleh menerima fresh graduate, tapi memang betul dia itu IQ-nya agak sedikit di atas rata-rata. Terus dia mau belajar. Saya apa namanya kasih pertanyaan-pertanyaan yang memang dia ketika saya kasih pertanyaan dia berusaha untuk menjawab. Oh, berarti ini orang ada kemauan untuk belajar. Terus saya tanya dasar, kamu jurusan apa? Saya elektro Pak. Saya tanya dasar-dasar elektro gitu kan, seperti hici, kumio, resistor lah, cara menghitung resistor seperti apa gitu kan. Nah, dia oh ternyata benar gitu kan. Oke lah, saya akan coba gitu. Ketika saya coba gitu kan, dia masuk dan memang dia mau belajar dan akhirnya nggak lama ya bisa, gitu kan. Nah, jadi memang kita juga sebagai atasan harus selektif juga. Betul. Ketika menerima karyawan yang memang lulusan SMK, ya jangan anu bodoh-bodoh teuing lah gitu kan. Anu sakola nama balwae gitu kan. Ditanya rumus oge teh apa. Saya dulu mabal wae gitu kan, tapi kan alhamdulillah gitu kan bermanfaat sekarang gitu kan. Nah, sebenarnya gini sih, kita kembali ke topik ya tentang masalah dilemanya pekerjaan di Indonesia gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat ada kemarin yang berbondong-bondong kebutuhannya cuma 1-2 orang, datangnya beribu-ribu, kebutuhannya 50, datangnya berjuta-juta. Nah, pertanyaannya cuma dibalik satu sebenarnya mah. Bukan tentang lowongannya tidak ada, tapi spesifikasinya bisa dipenuhi atau tidak. Karena percuma kalau teman-teman misalkan datang, tapi teman-teman tidak memenuhi kualifikasi. Nah, percuma jangan datang lah. Bener, kalau kualifikasi masalah tidak punya pengalaman, teman-teman nggak usah malu. Nggak usah istilahnya mah ngerasa rendah diri, jangan gitu. Tapi teman-teman tunjukkan
bahwa teman-teman dengan sistem yang fresh graduate dengan hanya lulusan SMK, teman-teman bisa lebih baik gitu posisinya. Gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi sekarang itu kan banyaknya itu nyalahin, wah pemerintah nggak menyediakan lapangan kerja. Oh, betul. Wah, Tuhan tidak adil. Padahal dirinya sendiri yang tidak mau belajar, betul. Karena Allah akan merubah nasib seseorang itu. Kalau orang itu mau berubah, gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, kalau teman-teman pengen benar-benar tadi menjadi seorang profesional di bidang apapun itu, baik engineer, akuntan, atau dokter, atau akunting lah ya. Nah, kalau memang teman-teman pengen menjadi seorang profesional, ya teman-teman belajarlah sebaik-baiknya. Yes. Kejarlah apa yang ingin teman-teman gapai. Itulah salah satu kuncinya Pak Egy. Gitu. Belajar dan ada kemauan. Yes. Gitu. Awalnya kemauan dulu. Seru sekali Pak Egy ini ngobrolin masalah dunia engineering ya. Sebenarnya kita belum ngobrol masalah inti, belum, betul. Tapi nggak apa-apa lah. Gitu kan ya, ini apa namanya disebutnya itu selingan. Tapi menjadi salah satu hal yang bermanfaat bagi teman-teman yang fresh graduate. Ya, jadi teman-teman nanti kedepannya tahu saya harus bagaimana dari sekarang. Mungkin kan ada juga yang nonton lulusan masih dia posisinya sekolah SMK atau lagi kuliah. Berarti kan harus membuktikan bahwa teman-teman harus punya yang namanya value. Gitu. Value di sini apa ya, teman-teman belajar. Yes. Oke, teman-teman engineer di seluruh Indonesia, demikian obrolan mengenai dunia engineering. Seru sekali, tidak hanya masalah teknis, tapi mengenai masalah non-teknis juga kita akan bahas di sini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di channel kami, Obeng Obrolan Engineering.